Latihan beban itu memiliki banyak sekali manfaat. Tapi ingat, gak semua orang itu harus menjadi berotot besar seperti binaraga. Kebanyakan orang berlatih untuk menjadi berotot dan lebih besar. Namun apakah otot itu melambangkan kompetensi dan juga kekuatan atau enggak? Menjadi kompeten dan capable itu berbicara banyak sekali hal lainnya. Dan itu gak cuma otot dan juga besar badan kalian. Perkenalkan, nama saya Onyx Jaya, saya adalah seorang professional fitness coach di mana saya sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai fitness goals mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan soal body image, apalagi di dunia fitness di Indonesia. Pertama kita akan bahas dulu kesalahan menilai sesuatu hanya dari besar otot aja. Jika semua dinilai dari besar otot aja, maka seharusnya orang yang paling berotot itu adalah orang yang paling dominan, orang yang paling atletik, orang yang paling sukses. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Otot sudah jelas pasti bisa membantu kalian untuk menjadi lebih baik, apalagi dari posisi yang gak punya otot sama sekali. Tapi ada titik dimana kita bisa bilang too much. Saya punya sedikit cerita menarik nih. Jadi akhir tahun lalu saya sempat terbesit di otak untuk saya pengen menggunakan PEDs atau steroid. Dalam otak saya waktu itu, saya berpikir bahwa untuk mendapatkan klien yang banyak, saya tuh harus berotot dan besar. Namun setelah saya berpikir lagi ya, ternyata ini adalah pola pikir yang cukup bodoh. Ketika saya bertanya ke klien-klien saya, sebenarnya kalian tuh meng-hire saya tuh kenapa sih? Atau ada alasan apa? Dan ternyata tidak ada kata-kata besar dan berotot yang keluar dari mulut mereka. Mereka meng-hire saya itu karena keahlian saya dan kompetensi saya sebagai seorang coach. Karena saya bisa untuk membimbing mereka untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Punya badan yang lebih fit, lebih bugar, lebih atletik, ataupun hal lainnya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa kita tidak bisa untuk menilai seseorang, khususnya fitness coach, hanya dari besar ototnya aja. Banyak sekali orang di luar sana yang ternyata mementingkan kenyamanan bergerak, longevity, dan juga enjoyment mereka terhadap suatu latihan. Jadi mereka meng-hire saya karena isi dari otak saya. Dan sebenarnya besar dan berotot itu sangat-sangat subjektif sekali. Jadi ada beberapa kali saya di komen sama seseorang kayak, badan kamu itu masih kecil dan tipis ototnya. Jadi gak usah lah kamu mengedukasi orang cara latihannya seperti apa gitu. Di situ saya agak sedikit ketawa gitu. Pertama, karena tugas saya sebagai seorang coach ya saya dibayar untuk hal itu gitu loh. Saya gak mungkin kerjain hal yang lain kan. Dan yang kedua adalah gini, saya bingung sebenarnya standar besar dan berotot seseorang itu sebesar apa gitu. Kalau misalkan memang saya contohnya ingin melatih orang untuk kontes binaraga, saya nggak mungkin terima karena saya bukan seorang binaraga. Tapi dalam konteks general population, saya pribadi sudah menganggap diri saya sudah cukup gitu loh. Dan mau sebesar apa sih memang untuk kita itu didengar sama orang. Yang kedua itu saya akan bilang bahwa strength training atau latihan kekuatan itu adalah sebuah alat. Menjadi dewasa itu berarti menyadari bahwa kalian bukan yang paling benar. Jika kalian benar, maka langkah yang paling baik adalah tidak menjudge seseorang berdasarkan kebenaran yang kalian miliki. Jadi ini kemarin juga ada yang bilang bahwa bodybuilding itu semuanya fake ya. Fake muscle, fake strength. Yang paling bagus itu adalah functional fitness. Ini juga salah. Sekali lagi, latihan itu bisa didesain untuk spesifik terhadap suatu goals. Jadi poin sebenarnya dari video ini bukan saya ngatain orang yang hobi binaraga, bodybuilding gitu ya. Karena mereka itu juga mempunyai seninya masing-masing gitu. Tapi yang saya mau tekankan adalah masih banyak orang di luar sana yang menilai seseorang hanya dari penampilan aja. Apalagi ada fenomena di mana seorang coach itu ngatain coach yang lainnya, kamu gak pernah menang lomba, jadi kamu ya ngapain gitu ngajar. Dan saya sedikit risih juga sih di gym ketika ada seorang trainer yang mengoreksi gerakan seseorang karena tidak sesuai dengan standar cara latihan mereka sendiri. Si trainer ini menganggap bahwa gerakan seseorang tersebut salah. Padahal lucunya ada sesuatu yang lebih spesifik yang ingin dilatih oleh seseorang tersebut gitu loh. Jadi saya ada contoh cerita seorang klien yang saya pernah pegang secara online. Jadi klien saya ini saya prescribe gerakan standing calf raises. Jadi untuk latihan betis ya. Tujuan awal saya adalah untuk melatih otot gastrocnemius agar bisa berfungsi dengan baik. Kenapa nggak di mesin leg press? Kan sama aja Del. Karena klien saya waktu itu cukup sensitif pada bagian pinggangnya. Jadi ketika dia didudukin di leg press, bagian pinggangnya ketekan dan akhirnya sakit. Nah ada seorang PT di gym ini yang kemudian itu mengusir klien saya gitu dari Smith Machine. PT ini menyuruh klien saya untuk melakukan calf raises itu di seated calf raises aja karena ada alatnya kan, ngapain kamu di sini? Jadi dia bilangnya kayak gini nih, Mas kalau mau main betis pakai alat yang lain aja gitu, bukan di sini. Jadi ada dua permasalahan nih di cerita ini ya. Pertama, si PT ini nggak memiliki etika yang baik. Jadi PT ini tidak berbicara secara baik-baik dan langsung menyuruh klien saya untuk
hush, pergi gitu. Yang kedua, ini si PT ini mengesampingkan tujuan klien saya berlatih. Menganggap bahwa cara klien saya itu salah dan ya udah, kamu gak penting gitu, kamu pergi aja gitu. Padahal sekali lagi klien saya juga punya hak untuk berlatih sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi apa yang bisa dipetik dari sini sebenarnya? Simple ya, masih banyak orang yang menganggap bahwa latihan beban itu hanya bertujuan untuk otot aja. Padahal angkat beban ini bisa dimodifikasi nih, tergantung kebutuhan si klien. Dan bahkan salah satu aplikasi dari latihan beban itu adalah untuk rehab atau untuk orang-orang yang mempunyai sakit muskuloskeletal. Jadi sebenarnya menjudge seseorang karena latihannya kalian anggap aneh, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan sebenarnya. Jadi selama orang tersebut tidak mengganggu, saya rasa kalian sebaiknya nggak usah ikut campur. Apalagi nih ngomongin seseorang tersebut di belakang. Yang terakhir adalah kita berbicara sisi koin yang lain, yaitu kedewasaan. Jadi mungkin saya ada sebut terkait kompetensi seseorang ya, tidak dinilai dari ototnya aja, tapi juga dinilai dari isi otaknya. At the end of the day, being strong isn't about looking intimidating in the gym, it's about knowing when life hits hard, you won't break. Jadi salah satu manfaat juga dari latihan strength training itu bukan cuma ototnya, tapi dari mentalnya juga. Kita terbiasa untuk nge-push diri kita terbiasa untuk melihat kegagalan sebagai sesuatu hal yang cukup wajar gitu. Jadi saya juga belakangan jujur mulai resah dengan orang-orang yang komen di tempat saya yang DP-nya itu telanjang dada flexing sana sini gitu. Jadi dari kasus-kasus ini saya mulai bisa menilai bahwa orang-orang di gym itu adalah orang dengan ego yang cukup tinggi sebenarnya. Namun ya ego ini tidak disesuaikan dengan kedewasaan yang cukup matang. Coba renungkan ini dengan dalam ya. Saya tanya, sebenarnya apa sih artinya menjadi seorang manusia? Jika semua hanya terkait otot, cuma terkait ukuran badan gitu ya, harusnya gorila atau spesies yang lebih besar itu akan mendominasi satu dunia ini gitu. Yang membedakan spesies Homo sapiens dan spesies lainnya itu adalah otak. Menjadi manusia berarti memiliki kemampuan otak yang baik. Jika kalian adalah seorang manusia yang memiliki ego tinggi, tapi tanpa disertai dengan kedewasaan yang baik, maka nggak ada artinya sebenarnya kalian jadi manusia. Tapi sekali lagi, akhir dari video ini saya ingin mengatakan bahwa semua ini perjalanan. Karena saya juga pernah ada di titik itu dimana saya berpikir, oh yang penting ototnya gede, pokoknya yang lain salah saya benar gitu. Nggak kayak gitu kenyataan dunia ini. Semakin kamu arogan, semakin kamu sombong, maka ya semakin lama kamu akan berprogres. Dan mungkin nanti di satu titik, hidup akan memukul kamu dengan keras. Hidup akan menyadarkan kamu bahwa kamu itu bukan yang terbaik, kamu bukan yang paling benar, dan gak ada yang paling benar di dunia ini. There will always be a bigger fish. Akan ada selalu ikan yang lebih besar.